Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 15 kelas A pemrograman berbasis web. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan proyek yang akan kami buat, yaitu adalah Freelance Connect, platform booking proyek yang menghubungkan antara freelancer dan juga klien. Dan, untuk anggota kelompok kami, di sini ada Panji Wirayuda Buanan dengan NIM akhir 2005, ada saya sendiri, Alvino Kodri Mahfud dengan NIM akhir 2088, dan juga yang terakhir ada Farel Avandi dengan NIM akhir 2092. Oke, mungkin langsung ke susunan proposalnya. Pertama di sini ada bab satu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Fahril. Oke, silakan. Oke, pertama-tama judul yang kami angkat dalam proposal ini yaitu Freelance Connect, yaitu platform untuk membooking antara freelance dan klien agar bisa eh, menda- meningkatkan efisiensi dalam eh, kolaborasi mengerjakan proyek. Nah, untuk latar belakangnya yaitu dalam era digital yang semakin maju ini, hampir semua aspek kehidupan telah dipengaruhi oleh teknologi. Berbagai industri mulai beradaptasi dengan penggunaan platform online untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Hal ini menciptakan peluang bagi individu untuk menawarkan layanan mereka secara global. Dengan meningkatnya permintaan untuk tenaga kerja yang fleksibel, banyak perusahaan dan individu mulai mencari freelancer untuk memenuhi kebutuhan proyek mereka. Pemasaran diri menjadi alat utama bagi freelancer untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan klien. Dengan memanfaatkan media sosial dan website pribadi, freelancer dapat menampilkan keterampilan dan portofolio mereka secara lebih luas. Media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Twitter dapat digunakan untuk memposting konten yang menunjukkan kemampuan mereka. Meskipun banyak peluang, freelancer seringkali menghadapi tantangan dalam menemukan klien. Proses pencarian klien yang tepat bisa memakan waktu dan usaha, terutama bagi mereka yang baru memulai karir. Selain itu, banyak freelancer yang kesulitan untuk menunjukkan portofolio dan hasil kerja mereka dengan cara yang menarik dan mudah diakses. Untuk mengatasi tantangan tersebut, sebuah platform promosi khusus untuk freelancer dapat menjadi solusi yang efektif. Website ini akan menyediakan ruang bagi freelancer untuk menampilkan portofolio hasil proyek sebelumnya dan testimoni dari klien. Untuk contoh-contoh dari kompetitor seperti Project.co.id dan Seribu Lancer telah membuka pintu bagi freelancer untuk menunjukkan keahlian mereka dan mencari pekerjaan yang sesuai. Namun masih ada kekurangan dalam sistem promosi dan pencarian klien yang optimal. Oleh karena itu, website ini akan difungsikan sebagai portal yang lebih intuitif dan efisien dalam memfasilitasi interaksi antara freelancer dan klien, sehingga meningkatkan peluang bagi para freelancer dalam menemukan klien yang relevan dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk perumusan masalah yang kami angkat, yaitu yang pertama, bagaimana cara merancang website yang efektif untuk mempromosikan freelancer. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi freelancer dalam mencari klien melalui platform online. Yang ketiga, bagaimana website ini dapat memenuhi kebutuhan baik dari sisi freelancer maupun klien. Yang keempat, bagaimana cara meningkatkan visibilitas dan daya tarik freelancer di website. Bagaimana sistem penilaian dan umpan balik. Yang kelima, bagaimana sistem penilaian dan umpan balik diintegrasikan untuk meningkatkan kepercayaan antara freelancer dan klien. Yang keenam, bagaimana cara mengoptimalkan pengalaman pengguna di website untuk meningkatkan interaksi dan konversi. Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu untuk membangun website yang berfungsi sebagai platform efektif bagi freelancer untuk menampilkan portofolio, pengalaman, dan hasil proyek mereka. Kemudian memudahkan freelancer untuk menemukan klien yang sesuai dengan keahlian mereka melalui fitur pencarian dan penyaringan intuitif. Meningkatkan
fleksibilitas freelancer di pasar dengan memanfaatkan strategi pemasaran digital dan optimasi SEO. Mengembangkan antarmuka yang ramah pengguna dan responsif untuk memberikan pengalaman yang nyaman bagi freelancer maupun klien. Menyediakan sistem penilaian dan umpan balik untuk yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan antara freelancer dan klien. Kemudian yang terakhir, menyediakan informasi dan sumber daya yang bermanfaat bagi freelancer untuk meningkatkan keterampilan dan strategi pemasaran. Untuk bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini bab 2 yaitu metodologi pengembangan sistem. Yang pertama di sini ada use case. Jadi untuk use case di sini berisi tentang eh, aktor. Di sini aktornya ada tiga, yaitu admin, klien, dan freelancer. Yang dimana admin di sini sebagai pengelola website yang mengawasi terkait aktivitas pada website. Dan selanjutnya ada klien di sini sebagai individu atau juga bisa organisasi yang membutuhkan jasa dari freelancer. Freelancer. Sedangkan untuk freelancer sendiri di sini yaitu individu yang akan menawarkan jasa atau layanan mereka. Oke, jadi bisa dilihat di sini pada use case di gambar. Yang pertama ada registrasi. Jadi freelancer, klien, dan admin di sini dapat melakukan registrasi untuk memasuki aplikasi. Lalu berikutnya di sini ada login. Login di sini bisa dilakukan oleh klien, admin, dan freelancer. Selanjutnya di sini ada pengelolaan untuk profilnya yang bisa dilakukan oleh freelancer. Selanjutnya untuk memposting proyek di sini hanya bisa dilakukan oleh klien karena sesuai dengan aktornya tadi di sini klien sebagai individu organisasi yang menyediakan project yang pada akhirnya nanti akan dikerjakan oleh freelancer. Oke, selanjutnya mencari proyek. Jadi di sini untuk freelancer dapat mencari proyek dan mencocokkan dengan skillnya nanti proyek mana yang cocok. Lalu berikutnya yaitu freelancer juga dapat melamar proyek. Berikutnya klien dapat merekrut freelancer dan berikutnya lagi klien dapat melakukan pembayaran yang dimana nanti pembayaran ini akan diterima oleh freelancer. Berikutnya ada rating dan ulasan. Jadi nanti kayak klien bisa memberikan rating dan ulasan terhadap kinerja dari freelancer. Dan yang terakhir di sini ada pengelolaan pengguna yang nantinya hanya bisa dilakukan oleh admin. Baik, untuk berikutnya di sini kelas diagram akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alfi. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram dari proyek kami. Yang pertama di sini ada user. Ini merupakan sebuah abstrak kelas. Jadi ini merupakan kelas dasar untuk freelancer dan juga klien. Jadi ini mungkin untuk kata lainnya juga bisa disebut sebagai akun ya. Jadi freelancer dan juga klien nanti akan membuat sebuah akun begitu. Di mana untuk atributnya sendiri itu ada user ID, email, password, dan juga nama. Dan untuk metodenya itu ada register dan juga login karena nanti saat membuat akun itu mau antara freelancer dan juga klien itu mereka akan melakukan register terlebih dahulu dan baru bisa melakukan login seperti itu. Hmm. Oke, selanjutnya ada freelancer. Di sini untuk atributnya itu ada experience, skills, rating, hourly rate. Itu berarti kurang lebih mungkin seperti bayarannya per jam itu berapa. Untuk metodenya itu ada update profile, portfolio, set viability. Itu berarti menandakan bahwa dia sedang available atau sedang kosong untuk mengerjakan sebuah proyek. Seperti itu. Dan kemudian selanjutnya ada di kliennya. Untuk atributnya sendiri itu ada company, address, dan juga phone number. Jadi berasal dari perusahaan mana klien ini asalnya. Dan untuk ada alamat juga dan juga nomor telepon untuk menghubungi klien tersebut.
Selanjutnya ada portofolio, di sini ada portofolio ID dan juga deskripsi. Kelima ada kategori, ini ada untuk atributnya ada kategori ID dan juga name. Jadi nanti setiap project itu akan dikelompokkan jadi kategori-kategori tertentu. Selanjutnya ada booking ID. Jadi ini ketika klien itu ingin membooking seorang freelancer, maka akan ditetapkan tanggal mulainya dan tanggal berakhirnya, dan juga statusnya apakah sudah selesai maupun belum. Selanjutnya ada review ID, rating, dan komen. Jadi ini lebih ditujukan untuk ke freelancernya nanti. Terakhir ada payment. Jadi ini cara pembayaran dari klien ke freelancernya. Gitu, seperti itu. Selanjutnya ada IRD mungkin yang akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Panji. Baik, selanjutnya di sini untuk bab 2 metodologi pengembangan sistem ada ERD. Jadi dari ERD ini tuh berawal dari akun. Di sini akun itu terdapat akun ID sebagai primary key, lalu ada atribut berikutnya yaitu name untuk nama akunnya, lalu ada email yang sebagai secondary key, lalu ada password dan ada role. Nah, di sini akun terhubung dengan tiga tiga entity sekaligus. Yang pertama yaitu di sini ada admin, di mana admin di sini memiliki primary key yaitu admin ID, dan lalu di sini ada atribut permission untuk izinnya nanti admin ini akan memiliki izin apa. Sedangkan untuk relationship-nya sendiri di sini one to one dengan optionality-nya yaitu berada di akun. Lalu berikutnya akun juga terhubung dengan entity freelancer yang dimana di sini primary key-nya yaitu freelance ID dengan atribut-atributnya yaitu skill, portfolio, rating, dan phone. Lalu juga terhubung dengan entity client. Di sini primary key-nya yaitu client ID. Lalu untuk atribut-atributnya ada company name, company detail, dan phone. Nah, untuk optionality-nya untuk ketiga ini sama yaitu one to one dengan letak optionality-nya ada di entity akun. Lalu selanjutnya klien di sini memiliki sebuah project. Jadi di sini ada entity project yang dimana eh, project ID di sini sebagai primary key-nya. Lalu di sini ada atribut-atributnya yaitu yang pertama title, description, budget untuk nanti satu project akan dikenakan budget berapa. Lalu ada deadline untuk deadline projectnya dan lalu ada statusnya. Statusnya nanti isinya adalah done atau masih belum atau masih tersedia untuk project ini. Untuk relationship-nya sendiri dari klien ke project yaitu one to many dengan many di sisi project, karena untuk satu klien itu dapat memiliki lebih dari satu project. Dan untuk optionality-nya sendiri yaitu di sini klien tidak wajib untuk memiliki project, karena jika kliennya masih baru itu maka project-nya juga masih belum ada. Selanjutnya, project di sini terhubung dengan payment. Project di sini terhubung dengan payment ID sebagai primary key-nya dan amount dan status itu sebagai atribut-atributnya. Di sini hubungannya adalah one to many, many di sisi payment, sedangkan untuk optionality-nya terletak di entity project. Oke, selanjutnya di sini kembali ke freelancer. Masih di ERD-nya di sini kembali ke entity freelancer. Di sini freelancer terhubung dengan entity project dengan relationship one to many dan many di sisi project dengan optionality berada di sisi freelancer. Karena satu freelancer nantinya bakal bisa mengerjakan lebih dari satu project. Oke, jadi untuk relasi utamanya di sini yaitu eh, klien membuat project dan nantinya freelancer akan melamar project tersebut. Dan selanjutnya project
terkait dengan payment menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan untuk project yang telah selesai. Dan lalu akun dapat menjadi klien, freelancer atau admin tergantung pada peran atau role yang dimilikinya. Secara keseluruhan, ERD ini menunjukkan alur kerja dasar dari sistem freelance booking, di mana nantinya klien memposting proyek, freelancer melamar, dan pembayaran dilakukan setelah proyek selesai. Itu aja untuk ERD. Mungkin saya kembalikan ke Alfi. Oke, mungkin untuk susunan dari proposal kami sudah kami jelaskan secara keseluruhan. Jadi eh, sekian dari kelompok 15. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.